Hai teman-teman, sobat Asa Auto Channel. Kali ini saya akan mereview tentang mobil Suzuki Airy. Oke, selamat sore teman-teman. Kita ketemu kembali di Asa Motor dengan Nancy. Maka saya akan membahas mengenai tipe city car dengan nama Vario tahun 2004 ya. Dengan kisaran harga sekitar 60-an sampai dengan 65 lah untuk harga tersebut. Baik, kita mulai dari bagian luar, kita lihat dimensinya. Oke, untuk ukuran city car ini cukup lumayan teman-teman ya, untuk di kelasnya dia cukup bersaing dan sampai sekarang itu masih banyak peminatnya dengan dimensi itu. Panjang bodi 4230 mm, kemudian lebarnya itu 1690 dengan ketinggian 1550 mm. Maka untuk city car tipe mobil city car ini cukup luas ya, saya melihatnya cukup nyaman. Nanti kita akan lihat begitu banyak bisa yang kita bawa begitu, dengan bagasi yang cukup luas, dengan kapasitas untuk 5 orang gitu. Oke, tadi kita sudah melihat dimensinya. Sekarang kita lihat pada posisi ban. Ini ketinggian wheelset itu 2480 dengan ukuran ring yang standar ya, ring 15. Ukuran ban itu 195/55. Nah, di posisi belakang itu juga sama ukurannya. Kemudian kalau misalnya teman-teman itu ingin lebih nyaman begitu, kita bisa memodifikasi pada bagian belakang ya, dengan ukuran ban itu bisa kita ubah menjadi 185/65 teman-teman. Jadi lebih kecil dan lebih tinggi. Cuman kekurangannya kalau menurut saya dia akan dekat dengan body gitu. Tapi dari segi kenyamanan itu maka akan lebih nyaman sih untuk membawa barang, dan ya untuk kita gunakan lah menurut saya. Cukup bagus ya, wheelsetnya cukup oke di kelasnya. Kalau kita lihat dari sisi luar, dengan ada anten dan ditambah dengan spoiler yang cukup bergengsi jadinya ya di kelasnya. Kemudian untuk lampu belakang ini standar ya, ada lampu untuk posisi mundur, kemudian wiper untuk sisi bagian belakang, sehingga kalau misalnya di cuaca hujan kita masih bisa untuk menghidupkan supaya lebih nyaman kita untuk melihat sisi belakang dari sisi keamanan. Kemudian apalagi ya, oh iya, lampu depan teman-teman ya. Lampu depan kita di kelasnya cukup terang ya. Kemudian masih posisi kapnya, dan ada lampu fognya di belakang yang memang sudah terpasang, dan ada panelnya nanti di dalam untuk mengaktifkan. Jadi pada kondisi area yang agak gelap atau mungkin di daerah luar kota tuh kita bisa menambah dengan menyalakan lampu fognya ini, sehingga bagi pengendara itu akan bisa melihat jalan dengan sedikit lebih terang. Oke, mungkin bagian luarnya cukup ya. Oh ya, kemudian juga ini. Nah, spion yang sudah retraction ya, yang bisa kita atur dari dalam. Nanti ada panelnya secara otomatis yang bisa kita lihat.
teman-teman, sekarang kita lihat, kalau tadi kita sudah melihat sisi luarnya, mari kita lihat sisi di bagian dalamnya ya. Pada bagian depan kita untuk rest handnya cukup nyaman begitu ya, dengan usia mobil ya di atas 10 tahun ini bagus kalau menurut saya, jadi masih berfungsi dengan baik juga semua panelnya, dan juga bentuk kursi yang nyaman. Jadi sebenarnya kita bisa melihat dari kursi drivernya begitu ya, dimana kalau kursi drivernya masih bagus maka posisi yang lain pasti bagus. Kemudian juga dashboardnya, kualitas plastiknya cukup kuat begitu ya, dengan laci yang cukup luas. Kemudian ini adalah panel-panel untuk AC, dan mari kita lihat sisi sampingnya juga. Dengan kapasitas untuk 5 penumpang, jadi 2 di depan, 3 di belakang, cukup luas. Bisa kita lihat dengan posisinya, maka cukup lega antara lutut dengan ini. Untuk jarak jauh misalnya akan dipakai keluar kota, ini cukup nyaman karena kita bisa beristirahat dengan nyaman. Juga untuk kursi ya, di sisi belakang ini juga ada sabuk pengaman yang bisa berfungsi dengan baik. Teman-teman, kalau tadi kita dari sisi kiri, sekarang kita lihat dari sisi kanan. Pada bagian belakang kurang lebih sama antara sisi kiri dan kanan, cuman ada satu kelebihan menurut saya ini teman-teman ya. Di sisi belakang itu kita ada tempat untuk ya senderan tangan, dan juga bisa untuk tempat kita menaruh minuman, botol minuman teman-teman. Nah, jadi cukup nyaman begini ya. Kemudian ketika tidak digunakan ini untuk mendarat, jadi kalau misalnya ada anggota keluarga kita atau ya anak-anak begitu untuk naruh minuman, kita di sisi belakang itu ada tempat yang bisa kita letakkan di sini. Kalau tidak digunakan bisa kita tutup kembali. Jadi ada 2 tempat, satu juga di tengah, dan ada ya tempat untuk kita menaruh sesuatu lah di sisi belakang. Cukup oke untuk di sisi belakang. Baik, kita lihat sisi depan. Di sisi driver teman-teman, di sini panel cukup lengkap ya, untuk membuka kunci, kemudian jendela, dan juga ada penguncian. Jadi untuk menghindari ketika ada anggota keluarga kita mungkin yang di belakang, anak-anak secara tidak sengaja membuka pintu, maka kita untuk safety-nya bisa kita atur di sini. Jadi untuk mobil tahun sekian itu sudah sangat baik menurut saya. Jadi pada tahun 2004 ya, untuk tahun kendaraan tahun sekian, city car yang cukup berkelas. Kemudian ya, kalau tadi di sisi depan kita ada lampu pengaturan, kita bisa atur di sini ya. Kemudian ada panel juga untuk pengaturannya, dan untuk pengaturan AC. Untuk transmisi otomatis biasa ya, jadi kita untuk netral, untuk mundur, parkir jadi pada posisi P, kemudian drive, dan untuk tanjaan di sini ada L1 dan L2 begitu. Dimana ada panelnya juga, kita untuk mengubah dengan menekan dan kita ubah posisinya jadi lebih nyaman. Kemudian untuk ada untuk rest kaki juga gitu ya, dengan posisi panel yang digital ya, sehingga ada ukuran bensin, kemudian daran itu yang secara detail. Jadi menurut saya ini cukup nyaman sehingga bisa terlihat ketika di kondisi malam begitu ya. AC juga cukup oke, dingin, dengan air conditioner yang bisa untuk mencakup seluruh ruangan menurut saya. Itu cukup oke untuk bagian interiornya, dengan bahan material plastik yang cukup keras sehingga bisa lebih baik begitu untuk menghindari kalau pada yang di era
itu dia bisa mengalami retak rambut begitu ya, jadi harus retak-retak yang kecil-kecil sehingga harus ya ditutupin dengan dimodif begitu atau bagaimana. Nah, sedangkan di tipe yang tahun 2004 ini kita sudah cukup nyaman, cukup elegan begitu, bisa dipakai untuk di dalam kota maupun juga di dalam di luar kota juga. Nanti yang bisa kita lihat banyak barang yang bisa kita bawa. Nanti kita berikan ada 5 sepeda yang bisa kita masukkan di bagasi juga. Kemudian untuk beberapa anak-anak ketika luar kota itu mungkin bisa istirahat juga, bisa tidur juga di belakang. Nanti kita tunjukkan juga bahwa ini city car yang menurut saya sudah lengkap deh, gitu ya, cukup nyaman. Berkendaranya itu bisa meredam getaran-getaran di jalan, juga tidak terlalu terasa bagi pengendara di dalam, dan banyak barang yang bisa kita bawa untuk di luar kota. Oke, untuk di dalam kota mantap. Teman-teman, sekarang kita lihat untuk bagian kap mesinnya. Untuk tipe mesinnya itu adalah M15A. Untuk kapasitas silindernya teman-teman ya, ini 1490 cc ya. Ini adalah tempat kita untuk ngecek oli gitu ya, kondisi olinya itu di posisi ini. Kemudian daya maksimumnya itu 5.900 rpm dengan torsi maksimum 4.100 rpm. Dan untuk tipe kendaraan ini teman-teman ada 2 tipe, ada tipe manual dan tipe matic. Yang tipe manual itu 5 transmisi, 5 kecepatan, sedangkan untuk yang maticnya sekarang dengan kecepatan. Nah, untuk konsumsi pemakaian dari kapasitas bahan bakar, oh ya ini berbahan bakar bensin ya teman-teman. Untuk di dalam kota itu bisa mencapai 1.13. Kalau untuk di luar kota bisa 1.15 teman-teman. Cukup irit di kelasnya, speaker yang cukup luas dengan pemakaian atau konsumsi bahan bakar yang cukup irit. Artinya 1 liter itu bisa mencapai 13 kilo kalau di dalam kota. Untuk luar kota bisa lebih irit lagi, bisa sampai 15 kilo per liter. Baik, kurang lebih ini untuk gambaran mesinnya. Sekarang kita coba untuk melihat bagasi ya, bagaimana luasnya dan nyamannya dari sisi bagasi. Ya. Baik teman-teman, sekarang kita masuk ke bagian bagasi ya. Kalau tadi kita sudah melihat sisi luarnya, kemudian interiornya, bagaimana posisi kursi, dashboardnya. Sekarang kita lihat bagasi teman-teman. Baik, ini bagasi standarnya untuk ukuran city car ya, cukup banyak. Jadi kalau kita misalnya nih habis dari mall, kita bawa barang belanjaan, nah masuk di sini udah cukup teman-teman ya, beberapa tas sudah cukup masuk. Nah, kelebihannya lagi ya teman-teman ya, kalau kita melihat, nah di bagian bawah ini ada satu tempat yang penting keberadaannya, yaitu ban dalam teman-teman. Nah itu penting ya, itu harus kita bawa, yang mana nggak mengurangi kenyamanan kita di dalam berkendara. Jadi sisi dalam interiornya ini nggak terasa kalau kita membawa ban dalam, tapi dalam posisi yang aman gitu ya untuk ban serepnya. Baik, kita ban serepnya adalah dari sini dibuka teman-teman ya. Kemudian pada sisi dalam ini ada peralatan yang bisa diletakkan di sini juga ya, dan ban serepnya kita bisa berada di posisi dalam. Kita bisa isi dengan dongkrak, kemudian dan beberapa keperluan yang lainnya. Nah ini akan cukup memberikan kenyamanan dan juga kebersihan teman-teman ya, rapi begitu ya. Kita bisa cukup di sini. Nah tempat-tempat ini bisa kita manfaatkan untuk ya sedikit membawa peralatan begitu. Kalau
untuk menjaga kita bila dibutuhkan di dalam perjalanan. Dan ada stiker teman-teman. Nah, jadi kita untuk audionya itu bisa mengcover secara keseluruhan, tidak hanya di depan saja. Kalau di depan saja nanti yang belakang bisa rata begitu ya untuk mendengarkan musiknya. Baik, ini bagasi standarnya. Nah, tetapi teman-teman ya ada satu keunggulan lagi begitu ya. Dimana tadi nanti akan saya tunjukkan bahwa ini bisa membawa 5 buah sepeda dan ya cukup untuk 3 orang. Bisa kita masukin di sini mulai dari anak-anak sampai dengan orang dewasa bisa masuk. Baik, kita tunjukkan caranya nih bagaimana. Nah, kursi belakang ini nanti bisa kita akan tidurkan begitu untuk memperluas bagasinya teman-teman. Kita bisa memperluas. Kalau tadi ya kita udah melihat dalam posisi kapasitas 5 penumpang ini kita bisa membawa banyak barang belanjaan ya untuk tipe city car, terutama dengan membawa anak-anak pasti kita belanja begitu ya teman-teman. Nah, untuk di luar kota salah satu kelebihannya juga kita bisa melipat kursi belakang ini untuk bisa dijadikan tempat istirahat juga. Baik, cara melipatnya begini teman-teman. Pada sisi kursi kita tarik dulu, kita bawa ke samping ya. Kemudian tempat sandaran kursi ini bisa kita copot, bisa kita ambil begitu, kita lepas teman-teman ya. Kita pindahkan, kita letakkan di 2 tempat ini. Ini memang disediakan kita tipe mobil ini salah satu keunggulannya untuk meletakkan di sini untuk handle kepala. Nah, kemudian untuk melipat kursinya ini cukup ditarik teman-teman ya. Jadi ada panelnya, kita tarik, kemudian kita lipat, tegakkan posisi bawah. Nah, demikian juga untuk sisi sebelahnya. Nah, kemudian setelah posisi kursi kita senderkan teman-teman, sekarang untuk bagian kepala. Jadi kita tarik dulu ke atas. Di sini ada kuncian. Ada kuncian, mungkin bisa didekatkan sedikit. Nah, kuncian ini kita tekan, kemudian sandaran kepala ini kita angkat ya, dan kita pindahkan ke sisi bagian bawah dari kursi tadi. Kita letakkan di sini dan handle panel ini kita tarik dan kita dorong saja untuk lipat ke bawah. Nah, sudah cukup luas teman-teman. Jadi dengan posisi ini nanti saya akan tunjukkan kita bisa memasukkan 5 buah sepeda dan 3 anggota keluarga kita, nanti perwakilan 3 anggota keluarga untuk kita masukkan, kita masuk di sini ya untuk area-area. Jadi kalau misalnya keluar kota itu ada yang butuh istirahat, butuh tidur, kan istirahat menjadi satu hal yang sangat penting ketika kita bepergian teman-teman. Jadi untuk menjaga kesehatan juga dan ya butuh ya untuk istirahat. Baik, kita nanti dengan sepeda dulu mungkin ya teman-teman. Ini nanti kelima sepeda mulai dari anak sampai sepeda remaja dan sepeda dewasa. Membuat sepeda nanti yang akan kita masukkan ke dalam bagasi dari kendaraan. Sudah melihat sendiri proses memasukkannya dan kelima sepeda sudah berada di dalam. Karena kalau sudah dengan posisi seperti ini ya, setirnya ada yang di depan, kemudian ada yang di posisi belakang. Tinggal kita tutup sekarang bagasinya dan ini siap. Dan kalau tadi kita udah melihat bagaimana kita bisa membawa 5 buah sepeda cukup. Nah, sekarang untuk istirahat, karena mobil city car ini cukup fleksibel teman-teman, di dalam kota oke, di luar kota oke. Nah, untuk di luar kota kadang kita membutuhkan satu hal yang namanya istirahat. Jadi anggota keluarga kita itu bisa beristirahat dengan nyaman begitu ya. Untuk orang dewasa oke, dengan tinggi saya 163 teman-teman.
bisa dengan nyaman tanpa perlu melipat badan gitu. 3 orang cukup ini, 2 orang sisa kita bisa tidur dengan nyaman gitu. Oke banget, ini mobil top. Coba kendaraannya cukup nyaman untuk tipe city car di kelasnya, stabil, jadi gerakan untuk apa namanya untuk getaran-getaran itu cukup pelan, jadi tidak begitu terasa bagi kita gitu ya, bagi